Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah, Bapa yang bertahta dalam kemuliaan kerajaan surga, saatnya kami datang lagi mengucap syukur dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena ada begitu banyak berkat yang kami rasakan hingga saat ini, kami akan mengawali lagi kehidupan kami, kegiatan kami di hari yang baru ini dengan belajar firman Tuhan. Allah Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Firman Tuhan kita pada saat ini berjudul Pertukaran yang Menyelamatkan Jiwa. Ayat tema berbunyi demikian. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Matius 16 ayat 24 sampai ayat 26. Penjelasannya. Tahukah Anda bahwa rata-rata orang Amerika yang makan daging akan menghabiskan sekitar 21 ekor sapi, 14 ekor domba, 12 ekor babi, 900 ekor ayam, dan 1000 pon hewan yang berenang dan terbang selama hidupnya. Ada anggapan bahwa semakin banyak makan daging yang dimakan seseorang, maka ia akan semakin sehat. Tetapi itu semua berubah ketika American Cancer Society mengumumkan rekomendasi berikut yang secara signifikan akan menurunkan risiko kanker. Pola makan yang kaya akan buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian dengan sedikit makanan berlemak, terutama yang mengandung lemak hewani, menjaga berat badan yang sehat, dan program olahraga teratur, dan asupan alkohol yang terbatas atau tidak sama sekali. Dukungan ilmiah terhadap rekomendasi ini sangat kuat. Berikut adalah beberapa contoh mengenai makan daging. Sebuah penelitian terhadap 35.000 wanita menemukan bahwa mereka yang mengkonsumsi makanan tinggi daging dan lemak hewani, terutama hamburger, memiliki risiko 2 kali lipat terkena kanker kelenjar getah bening. Pria Norwegia yang memakan sebagian besar daging olahan memiliki tingkat kanker usus besar tertinggi. Pada studi lanjutan 14 tahun kemudian terhadap pria Swedia, daging sapi dan domba adalah satu-satunya makanan yang dikaitkan dengan kanker usus besar tingkat yang tertinggi. Nah, sebuah studi Harvard dalam kurun waktu 6 tahun terhadap 90.000 wanita menunjukkan bahwa tidak ada jumlah daging merah yang aman untuk dikonsumsi dalam kaitannya dengan kanker usus besar. Wanita yang makanan utamanya adalah daging setiap hari, yaitu daging sapi, babi, atau domba, 250% lebih mungkin terkena kanker usus besar dibandingkan mereka yang makan daging kurang dari sebulan sekali. Dan semakin banyak mereka makan, semakin besar pula risikonya. Bahkan wanita dengan tingkat konsumsi daging merah yang rendah, seminggu sekali atau sekali sebulan, masih 40% lebih mungkin terkena kanker usus dibandingkan mereka yang makan daging merah kurang dari sebulan sekali. Bukankah sudah waktunya untuk menukar sebagian dari 21 ekor sapi itu dengan satu truk penuh protein yang berasal dari kacang kedelai, menukarkan sebagian dari 14 domba dengan beberapa gantang biji-bijian dan polong-polongan, menyingkirkan 12 ekor babi dan menggantikannya dengan beberapa gerobak wortel dan apel yang segar. Namun yang lebih penting lagi, saya harap Anda mencoba pertukaran rohani yang Yesus sarankan dalam Matius 16 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-26. Betapa aneh pertukaran ini kedengarannya. Kehilangan nyawa hanya untuk menemukannya, tampaknya sangat berlawanan dengan cara yang biasanya kita pikirkan. Namun pertukaran sepadan. Untuk mengikut Kristus adalah atau adakah sesuatu dalam hidup Anda yang harus Anda tukarkan untuk sesuatu yang lebih baik? Mari kita hidup setia dan sehat di hadapan Tuhan agar dapat bekerja dan melayani dengan baik untuk juga keluarga dan diri kita sendiri. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, firman Tuhan yang sangat menguatkan iman kami. Biar kiranya kami mencari Tuhan, setia kepada Tuhan, menjaga
tubuh kami sebagai bait Allah, agar nyawa kami tidak tertukar dengan penyakit ataupun kesalahan kami sendiri. Ketika kami mengikut Tuhan, kami akan sangkal diri, memikul salib, ikut Tuhan, dan kami memperoleh keselamatan, kesehatan, berkat yang Tuhan siapkan menjadi bagian kami. Apa gunanya seorang memiliki dunia tetapi dia harus kehilangan nyawanya? Itulah sebabnya hari ini boleh menjadi juga hari berkat bagi kami. Kami hidup setia, kami hidup sehat di hadapan Tuhan, baik kami secara pribadi maupun kaum keluarga kami. Segala pergumulan kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kehidupan kami ini hanyalah untuk Tuhan. Nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.